Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifwan Hakiki dari S1 Pendidikan Kimia Offering C 2017. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang analisis artikel jurnal yang saya pilih dengan judul BioChemR, an Augmented Reality Educational Tool for Teaching Macromolecular Structure and Function. Adapun identitas artikel dari jurnal ini yakni ditulis oleh Rou Jiasung dan kawan-kawan yang terbit dalam Journal of Chemical Education volume 97 nomor 1 halaman dari 147 sampai 153 yang terbit pada tahun 2019 dengan penerbitnya yakni The American Chemical Society USA dengan impact factor sebesar 1,758 dan memiliki H-index sebanyak 70 dengan kuartil ke-2 menurut SJR 2018. Penelitian ini bertujuan untuk mendesain atau merancang BioChemR, yakni media pembelajaran berbasis AR yang mudah digunakan pada materi, struktur makromolekul dan fungsinya, serta menilai kegunaan media BioChemR dalam pembelajaran struktur makromolekul dan fungsinya. Selanjutnya adalah bagian metode penelitian. Subjek penelitian yang digunakan pada penelitian ini yakni peserta kursus setingkat universitas sebanyak 47 siswa pada musim gugur 2017 dan 32 siswa pada musim gugur 2018 dengan perbandingan jumlah laki-laki dan perempuan pada setiap musim adalah sama. Adapun waktu penelitiannya yakni musim gugur tahun 2017 dan musim gugur tahun 2018. Untuk keterangan waktu detailnya tidak dijelaskan oleh peneliti. Tempat penelitiannya dilakukan di kursus biokimia tingkat atas yang berada di Minnesota, USA. Selanjutnya pada pengembangan BioChemR. BioChemR ini dikembangkan dengan ekstensif Foria dengan Unity Pro. Adapun langkah-langkahnya adalah yang pertama, setiap objek 3D pada aplikasi BioChemR ini telah disiapkan dan diekspor dari aplikasi PyML dalam format VRML. Yang kemudian, format VRML ini dikonvert ke format OBJ dengan menggunakan MeshLab. Setelah menjadi file OBJ, maka dapat diimport ke Unity. Dan pada aplikasi Unity ini, peneliti mengembangkan semua objek 3D yang didapat untuk menjadi aplikasi. Dan perlu diketahui pada Januari 2019, aplikasi ini sudah dapat didownload secara gratis di Apple Store dan di Play Store. Langkah-langkah dalam penelitian ini yakni saat sebelum kelas siswa mengerjakan pretest, yang kemudian sebelum menggunakan BioChemR, siswa menggunakan aplikasi PyML terlebih dahulu selama 70 menit. Di hari berikutnya, siswa disuruh membaca materi, lalu disuruh mengerjakan worksheet secara individu, kemudian membaca buku panduan BioChemR, lalu menginstal dan menggunakan aplikasi BioChemR. Dan apabila siswa mendapatkan pengetahuan baru setelah menggunakan aplikasi BioChemR, siswa dapat mengganti jawaban pada worksheet. Dan setelah itu siswa mengerjakan post-test sebagai penilaian akhir. Adapun instrumen yang digunakan pada penelitian ini yakni soal prakelas atau worksheet dan pre dan post-test dengan skala Likert 6 tingkat. Kemudian data hasil pre dan post-test ini akan dianalisis dengan aplikasi JMP Statistical Discovery Pro versi 13. Pada musim gugur tahun 2017, sebanyak 42 responden mengikuti pretest, akan tetapi yang mengikuti post-test sebanyak 28 responden. Hal ini menyebabkan data hasil uji terdistribusi secara tidak normal, sehingga peneliti mengujinya dengan non-parametric test sebanyak 2 buah yakni uji Wilcoxon-Rangsum test dan permutasi tes by 10.000 responden. Adapun besar kecilnya perubahan pada hasil pre dan post test diukur melalui efek size Sakura, merupakan ukuran efek dengan satuan Cohen's-d. Sedangkan pada tahun 2018, sebanyak 30 responden mengikuti pretest dan sebanyak 27 responden mengikuti post-test. Setelah diuji normalitas, ternyata data hasil uji terdistribusi secara normal. Hingga untuk mengetahui perbedaan rata-rata antara pre dan post-test, peneliti menggunakan uji T berpasangan. Adapun untuk perubahan hasil besarnya pre dan post-test dengan efek size seperti pada tahun 2017.
Sekarang masuk pada hasil dan pembahasan. Pada musim gugur 2017, didapatkan hasil pretest dan posttest sebagai berikut. Sebelum masuk ke analisis data, perlu diketahui klasifikasi ukuran efek menurut Kelley dan Pricer pada tahun 2012 sebagai berikut. Adapun besar Cohen's-d antara 0 sampai 0,3 berarti memiliki ukuran efek rendah. Sedangkan antara 0,3 sampai 0,6 memiliki ukuran efek yang sedang atau medium. Sedangkan apabila besar Cohen's-d lebih dari 0,6 maka memiliki ukuran efek yang besar. Adapun hasil analisis statistik pre dan post test pada musim gugur pada tahun 2017 adalah sebagai berikut. Pada item augmented reality, didapatkan hasil bahwa nilai rata-rata post-test lebih besar dari pre-test. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi Wilcoxon yang lebih kecil dari taraf signifikansi yang ditentukan, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata jumlah antara pre- dan post-test yang signifikan atau bermakna. Sedangkan jika dilihat dari nilai Cohen's-d, kegiatan penelitian ini dapat meningkatkan pengalaman dan pengetahuan siswa terhadap AR dengan ukuran efek yang besar. Dengan cara pembacaan analisis yang sama, pada item efikasi diri siswa ini dapat disimpulkan bahwa efikasi diri siswa terhadap 4 item yang diujikan di atas mengalami peningkatan dengan ukuran efek medium pada item nomor 1, 2, dan 3 dan memiliki ukuran efek rendah pada item nomor 4. Sedangkan pada item strategi belajar, didapatkan hasil bahwa nilai rata-rata post-test lebih besar dari pre-test. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi Wilcoxon yang lebih kecil dari taraf signifikasi yang telah ditentukan, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata hasil pre-test dan post-test yang signifikan atau bermakna. Sedangkan apabila dilihat dari nilai Cohen's-d, BKMR ini dapat membantu siswa dalam menganalisis visual 3D dan berdiskusi dengan temannya dengan ukuran efek medium. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan pada penelitian di musim gugur 2018. Berikut merupakan hasil pre-test dan post-test yang didapat pada penelitian di musim ini. Pada item augmented reality, didapatkan hasil bahwa nilai rata-rata post-test lebih besar dari nilai rata-rata pre-test. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi atau p-value dari uji T berpasangan yang dilakukan lebih kecil dari taraf signifikansi yang telah ditentukan, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata hasil pre dan post test yang signifikan atau bermakna. Sedangkan jika dilihat dari nilai Cohen's-d, kegiatan penelitian ini dapat meningkatkan pengalaman dan pengetahuan siswa terhadap AR dengan ukuran efek yang besar. Selanjutnya pada item efikasi diri siswa, dapat disimpulkan bahwa efikasi diri siswa terhadap 4 item yang diujikan di atas mengalami peningkatan dengan ukuran efek medium pada item 3 dan 4 dan memiliki ukuran efek yang besar pada item 1 dan 2. Sedangkan rata-rata hasil pre dan post test dari keempat item memiliki perbedaan yang signifikan atau bermakna, dengan nilai signifikansi atau p-value yang lebih rendah dari taraf signifikansi yang telah ditentukan. Dan pada item strategi pembelajaran, didapatkan hasil bahwa aplikasi BioKMR ini dapat membantu siswa dalam menganalisis visual 3D dan bermanfaat sebagai cara alternatif untuk pendidikan ke depan dengan ukuran efek yang medium. Sedangkan jika dilihat dari nilai p-value yang dihasilkan, dapat disimpulkan bahwa rata-rata hasil pre dan post test memiliki perbedaan yang signifikan atau bermakna. Dan yang terakhir adalah pada item kegunaan BioKMR. Perlu diketahui bahwa pada musim gugur 2018, pada instrumen pre dan post test tidak memiliki item ini. Terdapatnya item ini pada penelitian musim gugur 2018 dikarenakan hasil revisi dari peneliti untuk membandingkan dua aplikasi yang sama-sama berfungsi sebagai visualisasi bentuk 3 dimensi dari suatu molekul, yakni PyML dan Augmented Reality atau BioKMR ini. Dan dapatkan hasil bahwa kegunaan dan kemudahan penggunaan BioKMR ini lebih unggul daripada PyML dengan ukuran efek yang besar pada semua item. Sedangkan jika dilihat dari nilai p-value atau signifikansi, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata hasil pre dan post test yang signifikan atau bermakna. Adapun konsep penting yang saya dapatkan setelah membaca artikel jurnal ini yakni yang pertama,
kimia tidak dapat dipisahkan dari 3 level representasi, yaitu makroskopik, submikroskopik, dan simbolik. Yang kedua, belajar kimia menggunakan animasi pada tingkat submikroskopik dapat mengidentifikasi kesalahpahaman dan memberikan siswa pemahaman yang lebih baik daripada belajar hanya di atas kertas. Yang ketiga, dalam uji kegunaan media, diperlukan instrumen yang dapat dibuat dalam bentuk skala Likert maupun skala lainnya. Selanjutnya, fakta-fakta unik dari artikel jurnal ini. 1. Konsep inti atau utama dalam biokimia adalah memahami hubungan antara struktur makromolekul dengan fungsinya. Kemampuan untuk memvisualisasikan pengaturan 3 dimensi dari materi sangat penting untuk memfasilitasi pembelajaran siswa dengan konsep ini. Yang kedua, menggunakan gambar 2 dimensi dalam mengajar materi struktur 3 dimensi dapat membatasi kesempatan siswa dalam memahami struktur 3 dimensi makromolekul. Ketiga, teknologi augmented reality memiliki potensi yang signifikan sebagai alat sederhana yang dapat dengan mudah digunakan siswa atau instruktur dari semua tingkatan pendidikan untuk memvisualisasikan dan berinteraksi dengan struktur 3 dimensi makromolekul dengan waktu yang efisien. Dan yang terakhir adalah beberapa aplikasi yang dapat menyediakan visualisasi struktur secara 3D antara lain, yakni PyML, Chimera, Gmol, Rasmol, VMD, dan lain-lain. Adapun kelebihan-kelebihan pada artikel ini yakni 1. Menjelaskan secara detail metode penelitian mulai dari instrumen sampai prosedur implementasi media di ruang kelas. Kedua, penulis juga menampilkan instrumen penilaian di dalam metode dan lampiran dengan sangat lengkap, sehingga membuat pembaca lebih mudah dalam memahami isi artikel. Yang ketiga, kalimat dan tata bahasa penulisan artikel jurnal mudah dipahami oleh pembaca atau saya. Yang keempat, penampilan data hasil beberapa aspek dalam uji pretest dan posttest, serta memberikan penjelasan data sangat detail. Dan yang terakhir, sesuai standar dan keperluan saya sebagai pembaca agar artikel jurnal ini dapat saya jadikan referensi dalam penulisan skripsi saya nanti. Sedangkan kekurangan dari artikel ini yakni urgensi penelitian kurang tampak karena tidak menjelaskan urgensi atau masalah pemilihan materi makromolekul dan fungsinya pada pendahuluan. Hanya menjelaskan aspek teknologi dan cakupan materi saja. Yang kedua, dalam lampiran artikel jurnal tidak menyebutkan model pengembangan media yang digunakan mengacu pada siapa. Yang ketiga, hasil data pada tahun 2017 tidak dicantumkan pada artikel utama, sehingga dalam menganalisis hasil, pembaca kebingungan. Yang keempat, letak gambar dan tabel kurang sinkron pada artikel dengan teks yang ditulis pada artikel. Setelah membaca dan menganalisis artikel ini, dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran biokimia ini sangat membantu siswa dalam mempelajari struktur makromolekul dan fungsinya, serta materi dasar seperti protein, asam amino, lipid, dan transportasi lipid bilayer. Selain itu, media biokimia ini dapat meningkatkan efikasi diri siswa dalam belajar dan terbukti memiliki fungsi yang lebih baik daripada aplikasi yang serupa, yakni PyML. Berikut merupakan pertanyaan yang muncul dari saya setelah membaca artikel jurnal ini. Yang pertama, mengapa subjek penelitian yang digunakan adalah siswa kursus? Yang kedua, model pengembangan media biokimia ini mengacu pada model pengembangan siapa? 3. Mengapa topik yang dipilih pada pengembangan biokimia ini adalah materi makromolekul dan fungsinya? 4. Mengapa jumlah responden pada pre dan post-test di kedua musim berbeda? Serta yang kelima adalah bagaimana pengaruh aspek-aspek yang dinilai dalam pre dan post-test dapat dianggap pantas atau cukup untuk digunakan sebagai instrumen? Berikut adalah refleksi setelah menganalisis artikel jurnal ini. Artikel jurnal ini sangat menarik perhatian saya. Selain pembahasannya yang sesuai dengan keinginan saya, artikel ini juga memberikan lampiran yang sangat lengkap. Setelah membaca artikel ini, saya mendapat banyak ilmu bagaimana cara pengembangan media pembelajaran berbasis AR, serta cara menguji kebermanfaatannya bagi siswa. Oleh karena itu, artikel jurnal ini sangat cocok sebagai salah satu referensi untuk skripsi saya, yang mana saya berencana untuk mengembangkan penelitian ini ke materi ikatan kimia dan gaya antar molekul, khususnya pada bentuk molekul baik bentuk molekul dasar maupun yang terdistorsi. Selain itu, juga menambahkan fitur game atau permainan yang dilengkapi dengan kartu-kartu menarik sehingga dapat meningkatkan semangat belajar dan pengetahuan siswa terhadap materi ikatan kimia dan gaya antar molekul. Sekian presentasi dari analisis artikel jurnal dari saya. Apabila ada pertanyaan dipersilahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila ada pertanyaan dipersilahkan.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.